Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Lili Indarsari Channel dalam mata kuliah Konsep Sistem Informasi. Kita masuk ke pertemuan ke-10. Pertemuan 10 ini masih membahas atau melanjutkan dari pertemuan 9, yaitu kita lanjut ke System Development Life Cycle atau SDLC. Teori hidup pengembangan sistem berfungsi untuk menggambarkan tahapan-tahapan utama dalam langkah-langkah dari setiap tahapan. SDLC ini dijelaskan melalui tujuan dan hasil kegiatannya yang deliverable. Ada beberapa proses di dalam SDLC, yaitu ada 5 tahapan di dalam pengembangan ini, yaitu ada tahap perancangan atau planning, kemudian tahap analisis, kemudian tahap perancangan, desain, tahap penerapan, dan tahap penggunaan atau use. Ini kurang lebih siklus dari SDLC, di mana ada tahap perencanaannya, merencanakan, kemudian dianalisa, kemudian dirancang, kemudian implementasi atau penerapannya, dan terakhir adalah tahap penggunaan dari sistem tersebut. Pada tahap perencanaan atau planning, yaitu merencanakan apa yang akan dibuat saat akan melakukan suatu pengembangan sistem. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah perencanaan ini menyangkut tentang estimasi kebutuhan, baik secara fisik, tenaganya, dana, serta pengembangan sistem yang untuk mendukung operasinya setelah nanti sistem informasi ini diterapkan. Pada tahap perencanaan, ada 3 proses utama yang akan dibuat di tahap perencanaan ini, yaitu 1, merencanakan proyek sistem yang dilakukan oleh staf perencanaan sistem. Kemudian proyek sistem, menentukan proyek sistem yang akan dikembangkan. Kemudian mendefinisikan proyek sistem yang dikembangkan oleh analisis sistem itu sendiri. Yang kedua, tahap analisis atau analisis. Melakukan analisis terhadap perencanaan yang dilakukan. Biasanya pada saat ini dilakukan oleh seorang analis sistem, di mana bagaimana seorang analis itu bisa menentukan apakah merancang sistem yang baru atau memperbaharui atau mengembangkan yang lama dengan menggunakan aplikasi tertentu dan lain sebagainya. Dalam tahap analisis ini, secara garis besarnya yaitu akan membahas tentang masalahnya atau deteksi masalahnya, kemudian investigasinya, penemuan-penemuan di lapangannya seperti apa, kemudian analisa kebutuhan sistemnya yang akan digunakan oleh si user nantinya, mensortir kebutuhan-kebutuhan sistem yang mana yang menjadi skala prioritasnya yang sering digunakan atau yang sering dipakai, kemudian memilih sistem yang baik. Walaupun saya yakin semua sistem itu tujuannya baik. Pada tahap ketiga atau rancangan atau desain, di sini adalah memiliki tujuan mendesain sistem yang baru agar dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan perusahaan dari alternatif sistem yang terbaik. Pada kegiatan ini atau tahap perancangan ini meliputi biasanya perancangan keluaran, kemudian perancangan masukan, dan perancangan file. Pada perancangan keluaran, biasanya dan rancangan masukan, dokumen-dokumen apa saja yang akan nanti menjadi keluaran dan masukan dalam suatu perusahaan. Rancangan outputnya misalnya apakah dia berupa kwitansi, apakah dia berupa surat jalan, dan lain sebagainya. Membuat suatu perancangan masukan, mau dimasukinnya apa, apakah itu data customer, konsumen, dan lain sebagainya. Serta perancangan file. Perancangan file ini biasanya akan melibatkan database yang akan dibuat di dalam sistem itu sendiri. Keempat di dalam SDLC yaitu implementation. Dalam hal ini mengimplementasikan sistem yang baru dengan menggunakan beberapa bahasa pemrograman dan tes data. Pada kegiatan ini atau tahap ini biasanya pembuatan program dilakukan oleh seorang programmer menggunakan bahasa pemrograman tertentu.
baik yang object oriented programming ataupun bahasa pemrograman yang lainnya yang dikuasai oleh programmer tersebut. Kedua, setelah dibuat, kemudian diterapkan, kemudian diuji coba, dilakukan pelatihan-pelatihan untuk usernya, kira-kira ada crash atau ada kesalahan tidak dalam menggunakan atau mengaplikasikan program tersebut. Yang ketiga adalah pergantian sistem. Sistemnya ini mau dibuat seperti apa, atau mau ada perubahan, penambahan, dan lain sebagainya. Tahap kelima yaitu use atau penggunaan. Tahap ini biasanya terdiri dari 3 langkah penting, yaitu menggunakan sistem itu sendiri, biasanya dilakukan oleh pemakai akhir atau user, kemudian melakukan audit sistem, apakah sistem ini sudah baik, kurang baik, atau masih ada harus yang diperbaiki, dan pastinya memelihara sistem. Kenapa sistem perlu dipelihara? Sistem perlu dipelihara karena untuk memperbaiki atau adanya kemutahiran sistem, peningkatan kinerja sistem, kemudian harus di-maintenance. Yang namanya sistem, ya mungkin ada error, ada kesalahan, tetapi tetap harus dipelihara sistem tersebut dengan baik. Untuk SDLC cukup di sini. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu Computer Based Information System. Atau bahasa Indonesianya sistem informasi berbasis komputer. Kita tahu saat ini yang namanya dunia sistem informasi berbasis komputer, hampir semua orang, semua perusahaan, organisasi sudah menggunakan yang namanya sistem informasi berbasis komputer. Ada pepatah yang mengatakan orang yang menguasai dunia adalah orang yang menguasai suatu informasi di dalamnya. Maksud CBIS di sini adalah sebuah sistem yang menggunakan computerized sebagai dasar bagi pekerjaannya untuk mengolah suatu sistem informasi sehingga nanti dia bisa membuat suatu keputusan bagi pemecahan suatu permasalahan-permasalahan yang ada. Sistem informasi berbasis komputer ini mengandung bahwa komputer saat ini memainkan peranan yang sangat penting dan luar biasa, ya. Karena perkembangan yang begitu cepat, kemutahiran, apalagi di zaman yang serba modern, digitalisasi, peranan komputer sangat luar biasa saat ini. Sistem informasi yang akurat dan efektif pasti akan berhubungan dengan pengolahan informasi atau sistem informasi yang baik di dalam komputer itu sendiri. Menilai suatu manfaat CBIS kadang-kadang sulit diukur karena banyak perusahaan yang selalu dan sangat berhati-hati dalam menerapkan sistem. Banyak waktu yang terbuang bagi manajer dan stafnya untuk mengevaluasi apa sih dampak sistem pada suatu organisasi atau perusahaan. Karena yang namanya informasi saat ini luar biasa dan merupakan hal yang paling penting bagi suatu perusahaan. Di bidang ekonomi, globalisasi saat ini mendekatkan produk pada konsumen. Orang berlomba-lomba menerapkan produk baru yang sekarang semuanya sudah ke berbasis IT. Contoh misalnya, saat ini hampir semua orang memiliki handphone. Dalam handphone itu bisa multifungsi, bisa melakukan apa saja, bisa belajar daring, bisa beli barang, dan lain sebagainya. Anda mau beli belanja online, sudah menggunakan handphone. Bayarnya pun sekarang sudah menggunakan e-money, yaitu baik itu melalui transfer ataupun misalnya melalui kayak misalnya GoPay, kemudian dan lain-lain sebagainya. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan untuk dapat memenangkan kompetisi yang di era sekarang ini yang pastinya penuh gejolak yang luar biasa. Satu, penguasaan teknologi untuk dapat menghasilkan produk barang maupun jasa. Dulu kalau kita mau pesan tiket pesawat, itu datang ke agent atau travel. Tapi sekarang dengan kecanggihan teknologi dan sistem informasi itu sendiri, kita menggunakan tiketnya aja e-tiket yang bisa Anda taruh di handphone. Jadi nggak usah dicetak lagi, tinggal tunjukin handphone Anda, tiketnya di bandara. Peningkatan kualitas kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Sumber daya manusia adalah sumber daya yang sangat penting untuk pengelolaan teknologi informasi, khususnya di sistem informasinya. Ketiga adalah marketplace yang tepat. Sasarannya apa, kemudian barang yang dijual apa, atau jasa yang dijualnya, sehingga marketnya itu tepat sasaran. Yang keempat, terbentuknya suatu sistem informasi yang akurat bisa membantu di dalam setiap pengambilan keputusan-keputusan oleh perusahaan. Ada beberapa kontribusi dari CBIS atau Computer Based Information System. Manfaat dari perkembangan sistem informasi bagi pengendali manajemen ada beberapa hal, yaitu penghematan waktu. Dengan adanya perkembangan sistem dapat menghemat waktu, contohnya dalam pembuatan laporan. Kedua, penghematan biaya atau cost saving. Biaya di sini bisa jauh lebih ditekan dibandingin kalau misalnya menggunakan manual. Ketiga adalah peningkatan efektivitas dalam penggunaan sistem informasi itu sendiri. Yang keempat, pengembangan teknologi, dan yang kelima adalah pengembangan personel akuntansinya. Kalau dulu nama akuntansi mungkin agak ribet ngitungnya, tapi sekarang dengan kecanggihan-kecanggihan tertentu, adanya aplikasi-aplikasi di bidang akuntansi yang membantu accounting dalam membuat laporan di bidang accountingnya atau di bidang akuntansinya. Di dalam CBIS ada beberapa atau 5 subsistem yang merupakan bagian dari Computer Based Information System. Antara lain yaitu sistem informasi akuntansi, kemudian sistem informasi manajemen, sistem penunjang keputusan, otomatisasi kantor, dan terakhir adalah sistem pakar atau export system. Ini gambaran dari model yang menunjukkan pengguna subsistem SIBK atau sistem informasi berbasis komputer dalam pemecahan suatu masalah. Ujung-ujungnya adalah dari subsistem tersebut, dari 5 ini, nantinya akan menghasilkan suatu informasi, di mana suatu informasi ini bisa menghasilkan, membuat suatu keputusan, di mana keputusan yang diambil ini menjadi win-win solution atau pemecahan dalam suatu permasalahan yang ada. Ini yang tadi saya sebutkan tadi, dukungan dari subsistem ini, tadi ada 4 gitu ya, dan 5 terakhir adalah export system. Demikianlah penjelasan saya untuk pertemuan ke-10 ini, khususnya tadi sambungan dari SDLC dan Computer Based Information System. Jangan lupa like dan subscribe di channel saya di Lili Indasari, mata kuliah konsep sistem informasi. Semoga ilmu yang saya paparkan, yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih.